lanjutkan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala fa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharini amin. Ila anqala. Wayang qasimul hukmul akliyu ila salasati aksamin. Hukum akal ini akan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah al-wajib al-akli. Jadi hukumnya adalah wajib dalam ranah logika. Apa yang dikehendaki wajib dengan ranah logika? Asabitul ladzi la yuqbalul intifa. Sesuatu yang memang sudah ada atau sudah tetap adanya dan tidak mungkin hilang. Contohnya keharusan keesaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anal kulla akbaru minal juz'i. Yang namanya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ini hal yang wajib akli. Mustahil yang namanya keseluruhan itu lebih kecil dari sebagian. Itu mustahil. Ya, ini maksudnya dalam objek yang sama ya. Kalau dalam objek yang berbeda ya lain urusannya. Wa anal wahidah nisful isnain. Yang namanya satu itu ya setengah dari 2. Ini hal wajib yang tidak bisa ditawar. Maksudnya wajib ini tidak mungkin hilang nilai tersebut. Nah, ini wajib akli. Yang kedua adalah mustahil akli. Yakni hal yang tidak ada. Yang tidak mungkin terjadi. Hal yang tidak mungkin terjadi dan sedari awal nilainya adalah tiada. Contohnya umpama Allah itu lemah, kastil hatil ajiz. Ya kalau Allah lemah yang nyiptain alam semesta ini siapa? Kan gitu. Atau Tuhan punya sekutu. Nah kalau Tuhan punya sekutu, nanti yang nyiptain alam semesta ini Tuhan atau sekutunya? Kan seperti itu. Jadi jadi tanda tanya gitu. Itu mustahil Tuhan punya sekutu. Kenapa? Nanti kalau membuat bareng-bareng, nggak mungkin satu pena membuat satu garis di koordinat yang sama. Pasti tumpang tindih. Itu andaikan buat bareng-bareng. Andaikan saling bertolak belakang, ya alam semesta nggak pernah ada. Satunya pengen ada, satunya pengen musnah, satunya pengen ada, satunya pengen musnah. Nggak pernah wujud. Nah, ucapan umpama yang sebagian hal itu lebih besar daripada secara keseluruhan. Ini hal yang mustahil. Nah, atau umpama seorang anak ada terlebih dahulu sebelum ayahnya. Ini yang mustahil. Namanya anak itu ya kalau sudah pernah bapaknya itu membuahi ibunya atau ibunya pernah hamil. Nggak mungkin ada anaknya duluan baru ada bapaknya. Ya kecuali anak angkat yang diangkat sudah kakek-kakek umpama. Kan beda konsepnya tapi. Ya. Termasuk hal yang mustahil adanya sebuah benda yang ada dan tiada di waktu yang bersamaan. Itu hal yang mustahil. Berikutnya yang ketiga al-jaiz al-akli. Yang boleh-boleh saja dalam ranah logika. Yakni bisa ada, bisa tidak secara bergantian. Ya. Jadi mudahnya akal itu tidak melarang adanya konsep gambaran hal itu suatu saat ada ataupun suatu saat dia musnah. Sebagaimana kondisi dari setiap hal yang mungkin wujudnya. Ya, baik hal tersebut terciptakan secara realita atau tidak terciptakan. Contoh mudah hal mungkin apa? Ya umpama kan semacam nawir. Nah, nawir ini kan secara logika ya bisa saja ada, bisa saja tidak. Nah, ya nggak apa-apa. Kita gambarkan nawir musnah sampai dalam skala atom umpama. Ya, secara rasio akal bisa-bisa saja. Nah, atau umpama sebelum nawir dilahirkan
kita bayangkan nanti ada sosok Nawir dan Allah ciptakan langsung jebret, langsung gede. Nggak pakai kecil-kecil dulu, Mama. Ya bisa-bisa saja. Fa innahu mazala qabilan li ayujada wali ayyadima. Ya, karena memang hal yang mungkin ini bisa saja wujud, bisa saja musnah. Sebagaimana dikatakan waladun li fulanin mauludun. Anaknya fulan dilahirkan. Tumakola la lam yulad lahu. Enggak, anaknya fulan belum dilahirkan. Fakilahuma la yamna'u al-aqlu minhuma. Konsep seperti ini tidaklah dilarang oleh akal. Ya. Kenapa? Ya, karena nilainya ini hal-hal yang spekulatif. Ya mau ada boleh, nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi hal-hal yang memiliki dua kemungkinan, dua variabel, mau wujud boleh, nggak wujud nggak apa-apa. Itu hal-hal yang jaiz akli. Dari 3 hukum akal ini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nggak ada. Cukup jelas atau cukup membingungkan? Nawir paham, Nawir? Halo, halo, halo. Halo? Suara saya ada nggak? Ada Ustaz, ada. Oh, ada, ya udah. Anhar paham? Sedang dicerna Ustaz. Oh, sedang dicerna. Ya. Tanya Tat, kalau Ya. kegunaannya untuk apa Tat dalam sehari-hari Tat? Apa? Hukum akal. Iya. Pak Purnomo. Iya Tat. Tuh. Kalau ditanya penggunaannya dalam sehari-hari, kita sehari-hari ya malah pakai ini loh Pak Purnomo. Dalam kasus kita sebagai hamba yang menerima instruksi untuk beribadah. Nah, ini kan kaitannya tetap bersinergi dengan hukum akal. Mudahnya begini. Kalau Allah itu zat yang wajib wujud, ya, umpama ya. Allah itu zat yang harus ada. Maka nilai instruksi dari Tuhan itu pun adalah sebuah nilai yang sebenarnya itu memang nilainya adalah spekulatif memang. Nah, tapi dengan adanya mukjizat, ya, ini memang ranahnya kembalinya ke arah keyakinan. Dengan adanya mukjizat yang membenarkan nilai instruksi tersebut, ya maka kita akan benarkan nilai instruksi itu. Kita akan benarkan nilai-nilai dalam Al-Quran, dalam hadis karena adanya mukjizah. Kita tahu dari mana mukjizah itu pembenaran dari Tuhan. Ya karena menyalahi hukum-hukum alam itu hanyalah hak prerogatif dari sang penciptanya. Ya. Itu adalah hak khusus yang dimiliki sang pencipta. Ya, kalau kayak makhluk kan nggak punya daya dan upaya apa-apa. Ya, maka ketika Tuhan itu menunjukkan dengan mukjizah, itu seolah-olah sang pencipta itu berkata, hamba saya yang membawa risalah dengan saya adalah benar. Buktinya adalah dengan apa yang saya lakukan. Perumpamaannya semacam umpama di tengah-tengah persidangan ada orang masuk mengaku adalah delegasi dari raja. Padahal rajanya juga ada di tempat itu. Akhirnya peserta lain komplain loh. Kamu sebagai delegasi raja punya bukti apa? Akhirnya delegasinya bilang, sebagai pembenaran dari ucapan saya, raja yang hadir di sini akan mengikuti apa yang saya katakan. Ya. Raja akan mengangkat mahkotanya 3 kali dan memberikannya kepada saya dan saya kembalikan. Nah, ketika raja melakukan hal yang diinstruksikan oleh orang yang mengaku sebagai utusan
sang raja tersebut itu adalah bentuk pembenaran dari sang raja. Nah, sehingga sudah bisa dipastikan instruksi ilahiyah yang dibawa Rasul itu benar adanya dari Allah dengan adanya mukjizat. Kemudian pasti nanti akan timbul pertanyaan, loh, kalau itu pembenaran dari raja, bisa saja rajanya itu sebenarnya tidak mengutus orang tersebut, tapi sengaja berbohong kepada peserta rapat seolah-olah pembawa pengaku-ngaku itu benar adalah utusan raja. Itu nggak berlaku kepada Allah ya, karena Allah itu mustahil bohong. Mustahil bohongnya bukan karena nilai norma. Mustahil bohongnya itu karena kalau berbohong itu akan menyalahi nilai-nilai ilmunya Allah. Di antara sifat Allah itu ada namanya sifat al-ilmu. Kalau Allah menyampaikan informasi tidak berdasarkan al-ilmu, berarti menyampaikan informasi berdasarkan apa? Seolah-olah dari sini Allah itu punya sifat yang lain selain sifat al-ilmu, semacam sifat bodoh. Mustahil Allah bodoh, oleh karenanya tidak mungkin atau muhal secara aklan, mustahil secara rasio logika kalau Allah itu berbohong semacam itu. Ya, kalau andaikan ditanya kaitannya dengan kehidupan sehari-hari secara langsung ya nggak ada. Cuman kalau kita melihatnya dalam ranah keyakinan dan logika, semuanya bisa berkaitan. Ya mohon maaf kalau jawabannya kurang memuaskan, Pak Purnomo. Siap, Tat. Masuk, Tat. Iya. Ini kan sudah mulai mode malam. Iya. Mode malam Jumat, Sat. Weh. Enggak, Kok kekerat maksudnya gitu? ini antum ini lagi resah belum baca Al-Kahfi mungkin gitu. Jadi agak gelisah gitu. Kafinya hari Jumat ya di malamnya. Ya kali Takut- aja, Sat. Pengen curi stat. Takut mengganggu ritual yang lain. Geli basah, Tat. Ya Wah, gitu. wah. Ini nanti jomblo-jomblo mulai galau. Tatimatun, ya, penyempurna. Al-isruna sifatul wajibah lillah. Allah punya 20 sifat wajib. Tafsilan tangkosimu, ya nanti akan terincikan sebagaimana berikut. Ila sifatin nafsiyah. Pertama ada namanya sifat nafsiyah. Waya al-wujud. Sifat nafsiyah ini isinya adalah sifat wujud. Nah, mengenai pengertiannya nanti akan disinggung di bawah ya. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada kidam, bako, mukhalafah lil hawadis, qiyam binafsihi, dan wahdaniyah. Atau saya urai di sini saja nggak apa-apa. Sifat nafsiyah itu yang dikehendaki adalah sebuah sifat yang kalau sifat ini hilang, eksistensi Tuhan juga hilang. Makanya namanya nafsiyah, sifat mendasar atau sifat diri. Kalau sifat wujud ini hilang, ya keberadaan Allah hilang, kan gitu. Karena wujud itu komponen mendasar dari sebuah keberadaan. Ya bahkan keberadaan itu sendiri kan. Ya. Kalau keberadaannya hilang, ya nggak eksis lagi wujudnya. Namanya sifat nafsiyah. Terus, Sat, kalau ada misalnya ada umat yang ngaku Tuhannya mati, Sat, mati di tiang jemuran tuh, itu gimana tuh, Sat? Berarti Itu kan Tuhannya nggak punya sifat nafsiyah dong? ya itu kan cacat logika. Dalam artian begini, mereka sendiri mendaku bahwasanya Nabi Muhammad itu kalah hebat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad tidak bisa seperti itu. Lalu Tuhannya menyelamatkan dirinya sendiri aja nggak mampu kok. Ini kan logika sebenarnya. Andai kan dijawab, oh
Itu sebagai bentuk penebusan dosa untuk umatnya. Tuhan tinggal maafin aja kok ribet sekali. Katanya Tuhan mau maafin aja sampai ngorbanin diri. Sampai dipermalukan sama hambanya. Itu Tuhan cap apa? Ya kalau kita mau maksudnya kalau kita mau bicara secara fair dan mereka mau ini ya mau terbuka ya. Cuman kan dari mereka tuh mengatakan iman itu nggak ada kaitannya dengan nilai-nilai bukti. Yang penting kami percaya itu sudah cukup. Ya kalau gitu ya nggak ada bedanya. Anda percaya satu itu adalah kelipatan 1000 umpama. Ya nggak bisa begitu. Nggak sebuah nilai yang dipercaya itu adalah benar. Sebagaimana Anda yakin kalau Anda ganteng, tapi si doi tidak, mau kan gitu. Ya. Berikutnya sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini adalah kumpulan sifat. Kalau sifat-sifat salbiyah ini hilang, akan berpengaruh kepada konsep eksistensi Tuhan. Contohnya sifat kidam, ya, terdahulu. Kalau sifat terdahulu ini hilang, maka keberwujudan Tuhan ini mulainya kapan? Nah, kalau ada permulaannya, siapa yang memulai? Nah, yang memulai itu wujudnya kapan? Kalau ada permulaannya, berarti ada yang memulai. Terus begitu akan menghasilkan kesimpulan yang tidak terbatas. Kenapa? Karena akan selalu begitu terus. Maka sifat kidam ini harus ada. Berikutnya sifat bako, artinya kekal. Karena kalau Tuhan musnah, berarti kan ada yang memusnahkan. Ada yang memusnahkan. Oh, umpama Tuhan memusnahkan dirinya sendiri. Lah kok bisa memusnahkan dirinya sendiri? Berarti kan harusnya bisa menciptakan dirinya sendiri. Nah, sekarang kalau Tuhan bisa menciptakan dirinya sendiri, sebelum Tuhan tercipta, yang nyiptain siapa? Wujudnya belum ada, tapi nyiptain diri sendiri. Kan aneh. Ada sekelompok orang itu yang mengatakan, oh Tuhan itu bisa menciptakan dirinya sendiri. Saya lupa siapa tapi. Enggak, golongan umat Islam. Lupa, ada yang pendapatnya gitu. Kacau. Ya. Tuhan disama-samain sama kartun, sama anim. Nah, mukhalafah lil hawadis berbeda dengan makhluk. Ya kalau sama dengan makhluk butuh pencipta, Tuhan butuh pencipta. Qiyamuhu binafsi, berdiri secara mandiri. Karena kalau butuh benda lain, ya sama dengan makhluk. Sama seperti itu. Wahdaniyah esa. Karena kalau Tuhan punya saingan, ya berantem terus. Kan gitu. Jadi sifat salbiyah ini sebagai pendukung konsep dari sifat wujud. Berikutnya sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang merupakan nilai-nilai atau kualitas-kualitas yang terdapat dalam zat Allah. Hidup. Ya Tuhan harus hidup. Kalau nggak hidup, gimana nyiptain alam semesta kan gitu. Al ilmu, ya Tuhan harus punya pengetahuan. Kalau nggak punya pengetahuan, yang ngajarin siapa? Yang ngajarin cara buat manusia gimana? Yang ngasih tahu konsep desain siapa? Kan gitu. Kemudian kudroh, Tuhan mampu. Kok Tuhan lemah ya alam semesta nggak pernah ada. Berikutnya irodah, berkehendak semaunya. Karena kalau Tuhan dipaksa-paksa, ya siapa bisa memaksa Tuhan? Maha mendengar, maha melihat, dan maha berbicara. Sifat maknawiyah ini pengembangan dari sifat ma'ani. Kaunuhu hayan. Kalau Allah punya sifat hayah, otomatis zat Allah ini sebagai zat yang maha hidup. Jadi implementasi atau pengembangan dari sifat ma'ani. Nah, oke, kita langsung lanjutkan ke baitnya. Fallahu mawjudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah adalah zat yang wujud, yang
sedari dahulu tanpa ada awalnya. Yang eksis, yang berbeda dengan makhluk secara mutlak, secara absolut. Nah, tapi memang konsep wujud sendiri ini ada silang pendapat antara ulama. Ada yang bilang sifat itu, wujud itu sebagai sifat. Ada yang bilang wujud itu ya sebagai perwujudan dari bendanya. Kenapa kok dibedakan seperti ini? Ya realitanya begitu. Ya. Umpama Anda menemukan seekor tikus di bawah kolong ranjang kasur gitu katakan. Kemudian apakah yang disebut ada itu keberadaan tikus itu sendiri atau sebuah sifat untuk tikus? Nah, ini loh yang jadi silang pendapat itu seperti itu. Cuman meskipun silang pendapat, semuanya pendapat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, terserah mau ikut siapa. Musonef memulai dengan sifat nafsiyah, artinya sifat nafsiyah itu adalah sebuah zat atau sebuah keberadaan itu tidak memungkinkan untuk ada kecuali dengan sifat nafsiyah ini. Ya. Wa yadullu alwasu biha ala nafsi dzatuna ma'nan zaidin alaiha. Konsep sifat dengan adanya sifat nafsiyah itu menunjukkan wujud dari zatnya, bukan nilai tambahan atas zatnya. Bagaimana yang saya singgung tadi, apakah wujud itu sifat dari sebuah benda atau wujud itu ya perwujudan dari benda itu sendiri. Ini memang ada khilaf. Tapi Imam Asy'ari sendiri sebagai pendirinya yang mengatakan bahwasanya wujud yang disebut dengan wujud itu ya keberadaan benda itu sendiri. Ya. Fa idza sami'ta lafdhallahi in sarafa dhihnuka ila wujudihi. Ketika mendengar lafaz Allah, maka pikiranmu ya akan teralihkan kepada konsep kewujudan Tuhan sebagai sosok Tuhan yang disifati dengan wujud. Jadi meskipun toh wujud ini secara harfiah diposisikan ya atau umpamanya secara bahasa dia digolongkan sifat, tapi secara praktikal ya wujud ini perwujudan dari benda itu sendiri, bukan komponen tambahan atas sebuah zat. Ngerti nggak maksud bahasan saya di sini? Kalau nggak ngerti nanti saya uraikan. Kurang ngerti sih, Zat. Ini antum bisa gambarkan wujud manusia di akal pikiran Anda? Bisa nggak? Bisa, Zat. Nah, itu manusianya ada nggak? Belum tentu, Zat. Kan hanya di pikiran saja kan? Iya, Zat. Ketika diberi sifat ada, muncul nggak manusianya? Muncul, Zat. Nah, berarti wujud sebagai sifat kalau kasusnya seperti itu. Jadi ada konsepnya, ketika ditambah sifat wujud, baru konsep itu akan muncul. Itu kalau memahami wujud sebagai sifat. Perbandingannya, wujud sebagai perwujudan dari bendanya, ya kita nggak perlu ada konsep-konsep seperti itu. Yang namanya wujud, ya bendanya itu ada dalam realita. Kalau tidak wujud dalam realita, ya sudah, berarti bendanya memang tidak ada. Jadi wujud itu ya keberadaan itu sendiri, bukan nilai tambahan. Kalau dalam kasus yang pertama Anda gambarkan sosok manusia, itu kan Anda sudah gambarkan ada hewan yang mampu untuk berlogika. Tapi Anda beri tambahan nilai di sana. Yang ada hayawan yang berlogika, yang ada. Nah, bahkan yang ada ini kan berarti sebagai sifat dari hayawan natik. Itu maksud dari makna zaid. Nilai tambahan atas perwujudan zat.
Bisa membandingkan nggak? Bisa Tat, bisa. Ya. Yang lain, ada yang mau ditanyakan nggak? Ustaz, kan tadi coba bayangkan manusia dalam pikiran kita, ya itu kan bisa dibayangkan. Terus tadi Betul. gimana? Nah, bayangan itu kan tidak menunjukkan sosok manusia yang asli dalam realita kan? Ya, ya. Betul. Nah, Betul. bayangan ini ketika kita berikan sifat wujud, katakan Allah berikan sifat wujud, maka perwujudan manusia itu akan muncul dalam realitanya. Nah, dari sini difahami bahwasanya wujud itu sebagai sebuah sifat yang diberikan kepada sebuah konsep. Ngerti? Seperti ya. halnya tembok yang putih dicat hijau. Berarti kan cat hijau ini nilai tambahan sebenarnya. Kalau cat putih tapi hijau, ya benar Tama. Nah, kalau dalam kasus yang wujud itu nafsu zat, ya berarti wujud itu bukan nilai tambah. Yang disebut wujud, ya perwujudan dari benda itu sendiri. Bukan nilai tambah. Agak mirip, tapi beda konsepnya. Sehingga begini, ketika sifat wujudnya hilang, secara konseptual yang disebut manusia, itu ada konsepnya. Kan gitu. Konsepnya ada. Ya perwujudannya nggak ada, tapi konsepnya masih gitu loh. Karena kan wujud sebagai nilai tambah. Nah, kalau dalam kasus wujud itu adalah perwujudan benda, kita nggak bahas konsep. Pokoknya kalau ada bendanya ya disebut wujud, nggak ada bendanya ya nggak disebut wujud. Karena wujud itu benda itu sendiri, gitu. Mudahnya begitu. Ini belajar akidah rasanya kayak filsafat. Ya memang filsafat itu kan adalah induk dari segala ilmu sebenarnya. Karena filsafat itu kan diambilkan dari kata filos dan sophos. Ya, yang artinya itu adalah cinta kebijaksanaan atau cinta pengetahuan. Jadi bertanya apa itu sudah filsafat sebenarnya. Cuma kan orang digembar-gemborkan filsafat itu sebagai doktrin-doktrin dari orang Yunani. Itu adalah kesimpulan-kesimpulan mereka. Tapi nilai filsafat itu ya dimulai saat kita mempertanyakan sebuah benda. Makanya dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan mahiyah. Mahiyah ini sebenarnya adalah mahiyah. Apa itu begitu? Kemudian diberi yak nisbah atau yak penggolongan. Ya, yang artinya nanti konsep-konsep mendasar dari sebuah benda semacam itu. Fallahu maujudun. Makanya ini kemarin saya undur karena takut ini temanya tema agak mikir. Wujud sifat nafsiyah yang sifat itu berpijak pada berada dalam zat Allah. Tidak mungkin hilang secara azali dan tidak mungkin akan hilang. Dalil Allah wujud, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Memang secara lafaz tidak menyebutkan kata wujud, tapi dengan mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ya jelas Allah itu zat yang ada. Karena nggak mungkin punya sifat hidup tapi nggak ada zatnya. Hidup itu kan sebuah sifat. Nah sifat ini kan harus ada objek untuk berpijak. Mustahil sesuatu itu ada tapi tidak ada objeknya. Nggak mungkin menyematkan sifat wujud. Ini kalau wujud sebagai sifat. Nggak mungkin kita menyematkan sifat wujud kepada sebuah benda kalau bendanya tidak ada. Kan gitu. Nah, dalil bahwasanya Allah itu wujud secara akal.
Ya, ini alam semesta yang kita hidup di sana itu ketika kita lihat ada perubahan, ya. Ada perubahan, kemudian kadangkala hilang, kadangkala panas, dingin, siang, malam. Perubahan ini menunjukkan bahwasanya alam semesta ini baru. Makhluk diciptakan. Ya. Jadi ya memang istilahnya apa namanya itu? Ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk tadabbur, untuk tafakur, itu ya nilainya untuk mengenal Tuhan. Ya, untuk mengenal Tuhan. Nah, ini saya matikan saja kameranya. Oke, saya lanjutkan. Secara garis besar bisa dimengerti ya ucapan saya ya. Bisa, Tat. Dalil Allah itu wujud ya seperti itu tadi. Setiap hal yang baru itu butuh pencipta. Penciptanya adalah Allah. Nah, wujud adalah sifat subutiyah. Wujud itu adalah sebuah sifat yang memang nilainya sudah ditetapkan. Ya dulu al-wasfu biha ala dzat. Yang sifat ini menunjukkan keberadaan zat. Jadi bukan sebagai nilai tambah duna maknan zaid, bukan. Tapi kata wujud ini sebagai indikator bahwasanya zatnya Allah itu ada. Yang disebut wujud itu apa? Ya zatnya Allah. Kan seperti itu. Imam Asy'ari mengatakan innahu ainul maujud, yang dinamakan dengan wujud itu ya perwujudan dari bendanya itu sendiri. Wasu'ila arabiyun anid dalil ala wujudillah. Orang Badui ditanyai tentang dalil keberadaan Allah. Wal al-bu'rah ta'dullu alal ba'ir. Kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Nah, telapak kaki itu menunjukkan ada orang yang berjalan. Nah, ya, malam yang gelap, siang yang terang, langit yang berbintang, ya bumi yang apa namanya itu apa istilahnya? Rotasi, Tat. Terbagi ya. Jadi maksudnya ada daerah darat, ada daerah laut, ada daerah teritorial semacam itu. Oh. Laut yang berombak, bukankah itu semua menunjukkan nilai atas zat yang maha lembut, yang maha berpengetahuan? Nah, Abu Hanifah berkata, sebagian orang-orang zindik itu orang-orang yang nggak mau mengaplikasikan nilai kebijaksanaan dalam beragama. Jadi kan ada istilah fasik. Kalau fasik itu orang yang meninggalkan syariat tapi masih beriman. Orang zindik itu orang-orang yang meninggalkan nilai-nilai tasawuf atau bahkan meninggalkan nilai-nilai akidah. Mulhidin, orang-orang yang cenderung ateis. Sa'aluhu an wujudil bari ta'ala. Ya, orang-orang zindik ini bertanya kepada Abu Hanifah mengenai keberadaan Allah. Faqala lahum, Abu Hanifah berkata kepada mereka, da'uni fa ini mufakirun fi amrin qad ukhbirtu anhu. Dzakaru ila anna safinatan fil bahri muwaqqaratun fiha anwa'un minal matajir walaisa biha ahadun yahrisuha wala yasukuha wa ya ma'adzalika tadhabu wa taji'u wa tasiru binafsiha wa tatarikul amwajul idham hatta takhlusu minha wa tasiru hatta sya'at binafsiha min ghairi ayasu qaha ahadun faqala hadza syai'un la yaquluhu akil. Nah, jadi ketika Imam Abu Hanifah ini ditanyai oleh orang-orang ateis mengenai dalil keberadaan Allah, beliau berkata kepada mereka, kalian tinggalkanlah aku, gitu ya. Karena saya sedang memikirkan sebuah berita, ada berita yang mereka kabarkan kepada saya, ada kapal di laut
yang dia itu tidak tenggelam. Jadi kapalnya tidak tenggelam, bisa berlayar dengan baik. Di sana itu banyak benda-benda dagangan, harta dagangan, banyak ya modal lah semacam itu. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang menakodai, tapi datang dan pergi secara mandiri kapalnya, ya. Kapalnya itu menghadapi ombak, melawan ombak yang besar. Sampai ternyata kapal itu bisa selamat dari ombak itu. Ya. Orang-orang ateis tadi ngomong, itu ucapan itu berita yang tidak bisa dibenarkan oleh seorang yang berakal. Sebuah berita yang tidak diucapkan oleh orang yang berakal. Jadi Imam Abu Hanifah ini tidak menjawab secara langsung, tapi memberikan perumpamaan. Saya ada orang ngasih berita begini, begini, dan begini. Pendapat kalian gimana? Oh, itu berita jelas nggak bisa diterima. Orang kalau berakal nggak mungkin menyampaikan berita seperti itu. Ya sama dengan kasusnya kalian. Ngapain tanya keberadaan Tuhan? Ini alam semesta nggak mungkin jalan dengan sendirinya. Gitu. Faqala Abu Hanifah rahimahullah. Ya. Wa yaqumu hadhil mawjudat bima fiha minal alam al-ulwi wa sufli wa mastamarat aibil asya al-muhakamah laisa laha soni. Apakah kemudian hal-hal yang wujud di alam semesta ini, baik yang di langit ataupun di bumi, dari hal-hal yang teratur ini, apakah tidak ada penciptanya? Akhirnya orang ateis itu bungkam. Faraja'u ilal haq. Mereka tobat wa aslamu ala yadaihi. Masuk Islam. Mereka awalnya mengingkari keberadaan Allah. Diriwayatkan juga dari Imam Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i ini ditanyai tentang keberadaan Sang Khalik. Ya. Faqala hadza warakutut. Tuts itu nama buah blueberry, semacam blueberry. Tokmuhu wahid. Ta'kuluhu dud fayakhruju minhu al-ibrisim. Jadi ini ada buah tut, rasanya ya satu, dimakan ulat bisa menghasilkan sutra. Wa ta'kuluhun nahlu fayakhruju minhul asal. Kalau dimakan lebah, keluar madu. Wa ta'kulu syah wal baqar wal al'am. Fatulkihi ba'ron wa rausan. Kalau yang makan kambing, sapi, dan hewan ternak yang lain, tut ini keluarnya jadi kotoran. Wa ta'kuluhu dhiba, kalau tut ini dimakan oleh kijang, ya, kijang, maka akan keluar misik. Padahal tut ini hanyalah satu benda saja, rasanya juga hanya satu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dari satu benda saja bisa menjadi banyak benda yang saling berbeda. Ini menunjukkan ada yang mengatur itu semua. Ngerti kan ya arah bahasannya ini? Wa kadzalikal khalqu, ya makhluk itu kayak gitu. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang tinggi, ada yang pendek, putih, hitam. Ada yang lemah, ada yang sehat. Maka harusnya di sana ada Tuhan yang mengerjakan itu semua. Ya. Kalau mengacu kepada nilai natural atau apa namanya istilahnya, mengacu kepada nilai tabiat, ya harusnya la tasyabahal khalqu kulluhum ala sifatin wahidin. Harusnya alam semesta itu mengacu pada satu sifat saja. Kalau ada aturan secara naturalis. Nah, tapi kan ternyata enggak, semua punya pakem atau jalurnya sendiri-sendiri. Fatlan an qauni tabiati la ta'iya min amriha syai'an. Kalau kita benarkan nilai tabiah atau nilai natural ini, ya, atau teori evolusi lah, umpama semacam teori evolusi, ini tidak menghasilkan apapun.
Kan dulu katanya pertama itu makhluk hidup berupa ganggang-ganggang gitu kan. Dari ganggang-ganggang muncul zooplankton, kemudian jadi ikan. Ya kenapa nggak perubahannya semuanya sama gitu? Kenapa kok harus beda-beda? Jadi semacam membantah pendapat siapa itu? Hukum evolusi siapa namanya? Lupa saya. Bukan Newton, Newton gravitasi, enggak yang biologi itu loh. Darwin. Charles Darwin. Nah. Wala tu'rafu kaifa tatasarraf. Nah, dan kita nggak pernah tahu bagaimana itu semua diaplikasikan dari satu buah jadi madu, jadi sutra, jadi kotoran sapi. Lidha oleh karenanya fa'inal akila ya'lamu jahidan anna hadzal kauna daqiqal muhakkamal badi'a khalaqahu huwa Allahu ta'ala. Jadi dari sini pasti orang itu kalau berlasiologika dia tahu alam semesta yang begitu rincinya ini pasti ada penciptanya. Khaliquhu huwa Allah. Allah sebagai penciptanya, khobar dari anak. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain enggak? Ada Ustadz tapi tentang Ahlussunnah wal Jamaah Ustadz. Enggak apa-apa. Kan kalau setahu saya itu kalau sejarah Ahlussunnah wal Jamaah itu mulai dari Abu Hasan Al-Asy'ari Ustadz ya. Lebih tepatnya bukan dimulai. Abu Hasan Al-Asy'ari ini membukukan teori-teori dari Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan memulainya. Pemulainya sudah dari zaman sahabat. Oh, yang sahabat ya. Oh, jadi ketika zaman Abu Hasan itu sudah mulai dibukukan ya. Ya, kalau di apa istilahnya ya semacam edit-edit keterangan yang ada dibukukan, ditata rapi semacam itu. Oh, iya Ustadz. Sudah Tidak terjawab. berserakan. Dalil-dalil dan hujahnya tidak berserakan. Sudah. Sudah Ustadz, sudah terjawab. Oh, saya kira mau tanya yang agak susahan. Yang lain ada yang mau tanya enggak? Jadi konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu memang sudah ada sejak zaman Rasul, sahabat, tabi'in. Ketika zaman Abu Hasan itu sudah mulai ada seperti mungkin pembukuan Iya, dan jadi editan di ya. zaman Hasan Asy'ari itu beliau menyebutkan konsep-konsep yang bisa membantah orang-orang yang menyematkan kebid'ahan dalam akidah. Jadi bid'ah dalam akidah itu kan ada. Nah, beliau itu merumuskan hal-hal yang memang dipercayai oleh sahabat dan para tabiin ya. Karena kan problematikanya itu sebenarnya ada pada Wasil bin Atok, salah satu murid dari Hasan Bisri yang memilih untuk meninggalkan halakohnya Hasan Bisri dan membuat halakoh tandingan di masjid yang sama. Karena nggak sependapat dengan Imam Hasan Al-Bisri bahwasanya beberapa konsep semacam manusia itu bagi Mu'tazilah menciptakan pekerjaannya sendiri dan seterusnya. Tapi untuk Ahlussunnah wal Jamaah ini sama konsepnya seperti Maturidiyah nggak Ustaz? Asy'ariyah Maturidiyah ada beberapa poin yang berbeda. Ada poinnya hanya dalam masalah persepsi saja, tapi nilai yang dikehendaki sama. Ada yang memang benar-benar berbeda. Berarti itu dua golongan gitu. Iya, tapi mereka semua itu masih dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Maturidiyah itu kan Imam Maturidi, mazhabnya Hanafi. Di Maturidiyah itu di bawah Ahlussunnah wal Jamaah atau apa Ya beda gitu? betul, di bawah. Dalam cakupan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan sebagai pembanding. Kan kalau kayak Mu'tazilah, Ahlussunnah kan cuma beda golongan ya. Kalau Maturidiyah itu di bawah naungan Ahlussunnah berarti.
Kalau Mu'tazilah itu di luar golongan Ahlussunnah. Kalau Maturidiyah dan Asy'ariyah itu tergolong dalam golongan Asy'ariyah, dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Baik Ustaz. Ya. Kalau Athari Ustaz, Gimana? Athari. Nah, orang-orang sekarang yang mengaku Athari itu kan sebenarnya orang-orang Salafi. Athari yang original itu ya sudah sangat susah dicari. Kenapa? Karena Saudi terus selama beberapa dekade kan selalu menggaungkan konsep salafinya dan mereka mengaku kami ini Athari, kami mengikuti salafus soleh, kami nggak ngarang-ngarang. Begitu. Itu konsep yang Kalau dibawa Athari bukan Ustaz, yang Abdullah bin Wahab bukan Ustaz? Muhammad bin Wahab ya. bin Abdul Wahab. Asy'ari sendiri itu apa yang membedakan Asy'ari dan Asy'ari? Kalau Asy'ari yang original itu dalam beberapa hal memang lebih nuansanya itu lebih pasrah kepada keterangan-keterangan secara tekstual. Nah, ini makanya kan disenangi orang-orang Salafi untuk melawan konsep-konsep yang mereka anggap tidak ada anjurannya dari Nabi. Macam itu. Ya Ustaz, soalnya mereka itu kadang suka pakainya tuh keterangan Syekh Albani di bawahnya tuh. Fatwa Syekh Albani banyak kan itu Iya. konsepnya. Saya punya 3 jilid kalau nggak salah. Bantahan-bantahan untuk Imam Albani. Si kitab si PDF. Beli buku ya lumayan harganya. Harga telur naik mempengaruhi harga yang lain-lain. Di Batang 1 kilo telur berapa Pak Purnomo? Masya Allah. Kalau ditagih istri pusing, Tat. Kemarin 25, terus 23, terus 21, terus sekarang 19 apa 21 gitu loh, Tat. 1 kilo itu. Ji, Kok lalu murah? Kok murah? Di Kediri terah. loh harga 30.000 1 kilo. Oh iya, Sama berarti di Bandung Ustaz 30. apa Iya, mungkin saya yang pura-pura enggak tanya istri aja tuh berapa harganya. Biar nambah. Iya, mungkin bisa jadi apa namanya di tempatnya Pak Purnomo ini dekat dengan peternaknya langsung paling atau di sana kebanyakan peternak. Di sini sampai 30.000. Lebih mahal telur 1 kilo daripada ayam 1 kilo. Kok bisa? Nanti juga teka-teki udah gitu. Duluan mana telur sama ayam berarti. Telurnya lebih mahal daripada ayamnya. Padahal ayam ada dagingnya, telur ya masih cairan. Nggak ngerti. Gimana konsep hukum ekonominya nggak ngerti. Kalau hukum akalnya ini gimana, Tat? Ya Mustahil, wajib, apa ya, jais? boleh saja. Orang telur 1 kilo nggak ada harganya aja bisa. Sah-sah aja. Ya saya cukupkan dulu sekian. Kita lanjut. Kalau besok saya sanggup ya besok. Kalau enggak ya besok lusa. Saya besok kan saya kuliah biasanya. Jadi pulang sudah lelah. Hanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.